Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah teladan Ali bin Abi Thalib. Silsilah sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Anak bungsu itu apa? Anak bungsu itu adalah anak terakhir. Aqil dan Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir di mana? Lahir di Mekah. Pada 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum 10 tahun sebelum baginda diangkat menjadi rasul, menjadi utusan, lahirlah seorang siapa? Yaitu seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu termasuk keturunan dari siapa? Bani Hashim. Beliau adalah anak Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pintar. Abu Thalib adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silsilah. Coba ketika Ustadz berbicara silsilah, kalian paham enggak? Jalur keturunan. Silsilah itu jalur keturunan. Sahabat silsilah sahabat Ali bin Abi Thalib dari ayahnya ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lai bin Ghalib bin Fihrin Al-Quraisy. Al-Quraisy itu artinya yaitu suku Quraisy. Itu silsilah dari ayahnya. Lah terus sekarang silsilah dari ibunya. Silsilah dari ibunya. Silsilah dari ibunya adalah Fatimah binti Azad binti Hashim bin Abdi Manaf. Itu seperti itu. Paham ya? Jadi itu jalur keturunan dari ibu. Oke. Dari sini ada yang bertanya? Tidak. Lanjut ya. Nah, sahabat Ali bin Abi Thalib dilahirkan dari keluarga yang sangat dihormati oleh kaumnya. Berarti keluarga yang sangat dihormati, berarti keluarga itu adalah keluarga yang baik. Ini suatu pelajaran. Kalau ada orang dihormati orang, berarti orang itu menghormati orang lain. Bisa dimengerti ya? Orang menjadi terhormat itu ketika orang itu belajar menghormati orang lain. Dari sini, ini pelajaran sejarah.
Oh, berarti orang zaman dahulu itu kalau mau terhormat itu orangnya menghormati orang lain. Nah, sekarang kita mau menjadi orang terhormat. Terhormat itu apa? Bukan hormat gerak, bukan seperti itu. Berarti dia itu sangat menghargai orang lain. Nah, dari sini bisa dimengerti? Oke, saya lanjut. Ali bin Abi Thalib itu mewarisi sifat keluhuran budi dari ayahnya. Beliau pemberani dan punya keteguhan hati dari ayahnya dan kakeknya. Jadi kakeknya, ayahnya Ali bin Abi Thalib itu seorang yang pemberani, seorang yang jujur, seorang yang baik. Makanya beliau sahabat Ali adalah orang baik. Begitu pula kalau ciri-cirinya kalian menjadi anak yang baik itu biasanya pasti ayahnya baik, pasti ibunya juga baik. Baik anaknya berarti. Nah, makanya kalau masih belum baik maka belajar menjadi baik. Siapa ayahnya dan kakeknya Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib. Yaitu Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Ayah dan kakek. Nah, sahabat Ali itu menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu putri siapa? Nabi Muhammad. Adalah binti. Berarti binti itu putrinya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ali, sahabat Ali menikah dengan putrinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di usia berapa? 48. Hah? 56. Oh, kok 56? Pintar. Yaitu pada usia 26. Pada usia 26 tahun. Jadi Sayyidina Ali itu menikah dengan putrinya Rasulullah yang bernama siapa? Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu beliau Sayyidina Ali berusia pada usia ke-26. Berarti nikahmu muda. Kalian nanti kalau sudah mampu diusahakan 25, 26 sudah nih. Itu kalau sudah 26. Kalau sudah mampu, tapi kalau belum mampu ya tidak boleh. Oke. Ustaz lanjut. Ya. Oke. Sayyidah Fatimah. Coba saya tanya, Sayyidah Fatimah dari siapa? Sayyidah Fatimah dari siapa? Adalah putrinya baginda Rasulullah. Oke. Sayyidah Fatimah adalah satu-satunya putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada serta mempunyai keturunan. Siapa? Putranya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Waduh, bingung. Kakek jadi. Yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Pernah dengar gak ceritanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Belum. Lah, itu adalah putranya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, istri dari
Sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, itu belajar sejarah harus paham. Bingung Pak. Ini Bingung ya? Kakek ini terus Ini nyambung ini, nyambung ini, nyambung ini, bingung ya? tahun sekarang. Nah, makanya harus banyak-banyak membaca dan menghafal. Oke. Oke, sekarang saya tanya. Ada sahabat yang diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Ada sahabat yang diangkat menjadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Yaitu khalifah yang keempat. Setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khalifah itu kepemimpinan itu dipegang oleh siapa? Ayo. Setelah baginda Rasulullah, yang pertama adalah Abu Bakar. Umar. Setelah Abu Bakar siapa? Umar. Setelah Abu Bakar adalah adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu mendapat julukan apa? As-Siddiq. Abu Bakar mendapat julukan yang dinamakan As-Siddiq, yaitu orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat Jujur. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq, kepemimpinan atau kekhalifahan dipimpin oleh siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Harus sesuai dengan urutan, yaitu Umar bin Khattab. Oke. Setelah siapa? Setelah Umar bin Khattab, kekhalifahan, kepemimpinan itu digantikan oleh sahabat yang bernama Utsman bin Affan. Berarti sudah berapa kali? 3 kali pergantian kekhalifahan. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini Khulafaur Rasyidin, makanya disebut yang dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin itu berjumlah berapa? 4. Berjumlah 4. Sudah hafal di luar kepala ya? Sudah. Ayo ayo coba sebutkan. 1. Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. Ali bin Abi. 4. Wah, pintar. Tepuk tangan semuanya. Oke. Di masa kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali diangkat menjadi khalifah keempat pada tahun keberapa? 1443 Hijriah. Tahun 35. Pada tahun pintar, pada tahun 35 Hijri. Ya. Wih. Dipa, tahun berapa? Pada tahun 35 Hijri. Menggantikan sahabat siapa? Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan. Nah, sekarang saya tanya, sahabat Ali menjabat khalifah, menjabat sebagai pemimpin, itu selama berapa tahun? Hah? Tahun. Ayo, 5 apa 6? Hah? Selama 6 tahun. Kalau presiden ada yang ada di Indonesia, itu masa berlaku masa jabatannya berapa tahun? 4 tahun. 5 tahun. 5 tahun.
Masa jabatan kepemimpinan Cuma 5 tahun kok. presiden yang ada di Indonesia adalah 5 tahun. Aku baru Setelah 5 tahun ada pemilu lagi. Kalau mencalonkan, kalau menjadi bisa meneruskan lagi. coblos. Tapi paling lama diperbolehkan hanya 2 periode, hanya 2. Berarti 2 periode 5 ditambah 5 berapa? 10. Itu adalah masa kepemimpinan yang ada di negara kita Indonesia. Oke. Ya, kenapa? Kenapa? Ya. Tanya aja Pak kenapa? Oke. Sahabat Ali menjabat khalifah selama 6 tahun. Beliau wafat pada tahun 40 Hijri. Nah, silsilah Ali bin Abi Thalib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Oke. Coba di situ sudah dibaca silsilahnya? Sudah. Oke. Ketika Ali bin Abi Thalib masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak berarti masih Oke, masih ke di kota Mekah ini terjadi bencana yang namanya bencana kelaparan. Tahu nggak kelaparan? Berarti kalau dalam di negara kita itu ada namanya peceklik. Peceklik itu apa? Kelaparan. Musim kekurangan pangan. Kayak minyak goreng. Ya, minyak goreng itu bukan peceklik, masih ada kok. Ya, hanya saja minyak goreng itu mahal gitu saja. Nah, untuk meringankan beban Abu Thalib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada pamannya yang bernama Abbas agar memberikan apa? Yaitu memberikan bantuan kepada anak-anak Abu Thalib. Kemudian diputuskan Abbas membantu Ja'far bin Abi Thalib, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantu Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib berusia berapa? 6 tahun. Berusia 6 tahun. masih kanak, masih TK, itu berarti berarti nggak baca buku ya. 6 tahun. Iya kan? 6 tahun. Oke. Sejak saat itu Ali bin Abi Thalib dibesarkan dalam keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu nggak? Coba. Ali bin Abi Thalib itu tumbuh dewasa di bawah didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu menunjukkan rasa kasih sayang dan kebaikannya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Ali bin Abi Thalib baru berusia berapa tahun? 10 tahun. Karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh kepada Ali bin Abi Thalib agar mengikuti ajaran agama Islam. Tidak pernah menyuruh, tidak pernah memaksa baginda Rasulullah itu. Dari sini sudah bisa dipahami? Bisa dimengerti? Ada yang ditanyakan?
Kalau nggak ada ditanyakan saya lanjut. Setelah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan apa baginda Rasulullah? Melaksanakan sholat. Sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya tentang perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan bahwa beliau sedang sholat. Beliau menjelaskan sholat yaitu apa sholat itu? Menunaikan ibadah kepada Allah. Menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Apa kewajibannya? Adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. As-sholat. Sholat menurut bahasa itu apa? As-sholatu lughatan ad-du'a'u. Sholat menurut bahasa adalah berdoa. Sholat menurut istilah adalah apa? Menunaikan ibadah. Muftatahatun bit takbir, yaitu amal ibadah, amal perbuatan yang diawali dengan Niat. takbir. Wa muhtatimatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Di sini bisa dimengerti? Lah, tujuannya sholat itu apa? Mengharap keridhaan Allah. Yaitu menyembah kepada Allah, mengharap ridho Allah, melaksanakan perintah Allah. Dari sini bisa dimengerti? Oke. Karena apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Satu. Maha Esa itu Maha tiada dua. Oke. Yang menciptakan bumi dan langit itu siapa? Siapa yang menciptakan bumi dan langit? Yang menciptakan manusia siapa? Yang memberikan rizki kepada manusia siapa? Oke. Itu yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bisa dimengerti? Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul Allah. Beliau yang dimaksud siapa? Nabi Muhammad juga menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada seluruh umat. Ya? Seluruh umat manusia. Jadi baginda Rasulullah itu berkewajiban menyampaikan wahyu dari Allah. Wahyu itu dibawa oleh malaikat siapa? Malaikat Jibril. Nah, itu wajib disampaikan oleh seluruh umat manusia. Nah, bisa dimengerti? Jadi seluruh umat manusia itu dikasih kabar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang agama yang dinamakan dengan agama apa? Agama Islam.
Oke. Dari sini ada yang bertanya? Ya, saya. Oke, ya. Kan katanya harus wajib Pak dilaporkan itu sama umat Islam. Kok Ali bin Abi Thalib katanya enggak juga. Gimana? Kan katanya apa Nabi Muhammad disuruh wajib menyebarkan agama Islam ke semua umat manusia. Nah, tapi kok Ali bin Abi Thalib? Nah, iya, itu sahabat Ali bin Abi Thalib itu langsung dijelaskan oleh baginda Rasulullah ini. Bisa dimengerti? Sudah ya? Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib langsung mendapatkan bimbingan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti? Sudah nggak ada yang bertanya? Saya lanjut? Yes. Oke. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengharap agar Ali itu percaya kepada kerasulannya setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Ali bin Abi Thalib menyatakan keimanannya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oke. Siapa orang yang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah? Nah, di buku itu kan ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua yang masuk Islam setelah Sayyidatuna Khadijah bin Khuwailid, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu. Bisa dimengerti ya? Ali bin Abi Thalib selalu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sehingga ia sering menyaksikan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, tiba? Bisa dimengerti? Paham? Oke. Pada masa awal perkembangan agama Islam, pada awal masa perkembangan agama Islam itu ada di mana? Mekah. Ada di Mekah. Di Mekah apa Madinah? Mekah. Awal perkembangan agama Islam itu ada di Mekah. Oke. Banyak pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianiaya atau disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Oke. Pada awal-awal agama Islam itu berada di kota suci Mekah. Itu banyak sahabat itu disiksa, dianiaya oleh siapa? Kaum kafir Quraisy. Oleh siapa? Kaum kafir Quraisy. Apa tujuannya mereka kok menyiksa, menganiaya orang Islam? Biar tidak masuk agama Islam. Ya, tujuannya orang-orang kafir Quraisy. Menghentikan ajaran Islam. Itu agar supaya orang Islam itu habis. Tinggal kaum kafir. Bisa dimengerti nggak?
Bisa. Jadi perjuangannya orang-orang Islam pada awal-awal masa di kota Mekah Al-Mukarramah itu sangat berat. Sangat Berat. ada orang Islam, orang mengikuti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianiaya, disiksa agar keluar dari agama Islam. Itu pada zaman dahulu. Kalau zaman sekarang nggak ada, enak kita, negara kita sudah merdeka, ya kan? Mayoritas rata-rata orang kita harus bersyukur di negara Indonesia ini ya. Kita bisa melakukan puasa dengan baik, kita bisa melakukan ibadah sholat taraweh dengan aman, tidak ada gangguan. Saya setiap hari Pak. Iya kan? Setiap bulan apa setiap? Dari sini kalian ada yang bertanya? Nggak ada. Oke. Jadi mereka orang-orang kafir itu bertujuan untuk mengikis habis pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyiksa sahabat Ali bin Abi Thalib. Oh, karena keluarganya itu. Kenapa? Tahu nggak? Karena keluarganya itu. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyiksa, menganiaya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tahu nggak kenapa? Karena keluarganya keluarga terhormat. Orang terhormat. Karena orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu segan, takut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Yaitu kepada Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah ayahnya sahabat atau ayahnya Sayyidina Ali. Abu Thalib itu sangat disegani, ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Ya karena beliau pemberani, karena beliau jujur, karena beliau juga menghormati orang lain. Segan. Bisa dimengerti ya? Abu Thalib itu adalah ayah dari Ali bin Abi Thalib. Makanya dikatakan bahwasannya Abi Thalib adalah orang-orang terhormat dan sangat berwibawa dan sangat disegani di kalangan masyarakat kafir Quraisy. Dari sini ada yang bertanya? Oke.